Berawal dari pepatah kuno Jepang, ketika manusia dikuasai oleh dendam, maka dia akan menjadi seekor iblis, seorang pembunuh bayaran yang sedang mengasah pedangnya. Dia adalah pemuda yang paling ditakuti di seluruh Jepang. Peralatan pembunuhan yang sudah disiapkan, dan dia adalah seorang profesional, mengisi amunisi perut dan mengisi amunisi senjata. Dengan begitu persiapannya sudah selesai, dia pun langsung berangkat. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan kelompok mafia besar yang ada di Jepang sedang mendapatkan sebuah informasi dari anak buahnya. Langsung mengatakan kepada bos mafia yang bernama Bos Sugiono, karena sekarang perdagangan dan bisnis semua yang telah dilakukannya telah bocor kepada seluruh pemerintah dan atasan, sehingga Sugiono langsung marah. Namun tanpa disadari oleh semua orang di mana Sugiono telah kedatangan tamu. Dia adalah pembunuh bayaran berhati iblis yang bernama Suhei Sakata. Dia yang telah melakukan persiapan untuk membantai seluruh konco-konconya Sugiono, sehingga Sugiono pun langsung panik karena dia telah mengetahui anak buahnya telah dibantai habis di luar. Tanpa basa-basi, disinilah penyerangan telah dimulai. Singkat cerita, setelah membunuh Sugiono dan bersama para konco-konconya, di mana Sakata langsung bertemu dengan seseorang yang bernama Akira Fujita. Dia mengatakan kepada Fujita bahwa ini adalah misi terakhir. Dia akan berhenti menjadi pembunuh bayaran dan akan hidup menjadi orang normal. Disinilah mereka telah berpisah. Singkat cerita, akhirnya Sakata pulang ke rumah. Ternyata dia telah mempunyai satu keluarga kecil dan dia ingin hidup dengan normal bersama sang istri tercinta. Disambut dengan hangat oleh keluarga, dan ini menjadi sebuah pertentangan batin untuk pembunuh bayaran. Sakata mempunyai seorang gadis yang masih kecil bernama Rio, dan ini membuat sebuah pernyataan bahwa Sakata 100% akan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Sang istri yang sudah menyiapkan air hangat, maka Sakata pun harus mandi. Sungguh kehidupan yang sangat sederhana, namun inilah hidup yang sangat normal diinginkan oleh Sakata. Dengan bekas luka yang ada di tubuhnya, Sakata pun selesai mandi. Alangkah terkejut, tiba-tiba saja ada beberapa tamu yang telah masuk ke dalam rumahnya. Ternyata tamu tersebut menggunakan topeng aneh, dan ini membuat sebuah pernyataan bahwa Sakata sekarang sedang dalam bahaya. Sungguh tanpa diduga, 5 orang menggunakan topeng aneh, di mana mereka telah bersenjata sangatlah lengkap, memburu untuk membunuh Sakata karena dia telah keluar dari agensi dengan semena-mena. Memang situasi yang sangat rumit. Kelompok inilah yang bernama Kamen Gumi mengatakan kepada Sakata tidak mudah keluar dari pekerjaan ini, dan dia harus melenyapkan istri dan anaknya supaya Sakata bisa kembali. Disinilah film pun baru dimulai. Singkat cerita, 12 tahun kemudian,
di mana Sakata yang sekarang sudah syok parah. Kelompok Kamengumi yang telah membiarkan Sakata hidup dan sekarang menjadi gila. Bahkan Sakata tidak pernah merasakan apapun lagi. Untung saja Fujita telah menyelamatkan Sakata dan dia akan disembunyikan di suatu tempat. Kemudian kita akan melihat sebuah balai kota yang sangat ramai dengan jurnalis. Karena 12 tahun yang lalu ketika kejadian tersebut, wali kota yang bernama Sunohara telah membangun kota ini menjadi sebuah kota yang sangat maju dan sangatlah agresif terhadap sebuah kriminalitas, di mana mereka telah bangga kepada sang wali kota karena dia telah menciptakan sebuah fasilitas yang sangat lengkap untuk menjadi sorotan mata dunia. Dari mulai bioskop, tempat pembelanjaan, restoran, termasuk juga hotel fasilitas konvensi internasional, ditambah lagi kasino terbesar. Inilah yang bernama gedung Mahoroba. Sedangkan dalam sebuah kota yang sangat maju dengan fasilitas yang sangat lengkap, terdapat sebuah daerah yang sangat kumuh, di mana orang-orang pembuangan yang tidak penting di dalam kota telah disimpan di tempat ini. Dan Fujita telah membawa Sakata ke tempat ini untuk disembunyikan karena dia masih dalam sebuah aset yang sangat penting, bahkan teman yang sangat berharga bagi Fujita. Sehingga Fujita membayar seseorang untuk mengurus Sakata. Dari mulai makan, mandi, dan boker, semua harus dilakukannya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ketika Sakata selesai jalan-jalan, tiba-tiba saja seseorang telah menikamnya dengan pisau dapur, mengatakan kepada Sakata bahwa dia adalah musuhnya beberapa tahun yang lalu dan kehilangan tangan kanannya, dan ini membuat Sakata telah tertusuk. Namun karena Sakata tidak merasakan apapun dan sudah gila, akhirnya dia pun pergi meninggalkan Sakata begitu saja di atas tangga. Oh, Kocho. わざわざいらっしゃるとは。君らもこれで酔っ払ってきなさい。お、すいません。ありがとうございます。Singkat cerita, Sakata yang sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba saja seseorang kepolisian langsung datang kepada Sakata, mengatakan lama sekali kita tidak berjumpa. Ternyata dia adalah anggota Kamengumi yang telah menggunakan topeng aneh dan sekarang akan mengeksekusi Sakata menggunakan racun yang akan ditancapkan ke dalam infusannya. Karena dia telah menggunakan topeng tersebut, menggunakan Sakata ingat semuanya dan dia langsung bangkit. Untung saja ada dua petugas polisi yang mendengar kegaduhan di dalam. Mereka berdua pun langsung mengikuti apa yang telah terjadi, dan dia langsung diperintahkan untuk mengangkat Sakata masuk ke dalam ranjangnya karena dia telah mengamuk dan akan membunuh dirinya. Kemudian ketika kesempatan langsung membunuh semua orang. Sungguh tanpa diduga, Sakata dengan seketika dia telah mengingat semua yang telah terjadi. Bahkan Fujita yang akan menengok Sakata yang sudah terengke-engke. Disinilah Sakata telah kembali. Singkat cerita, kita akan beralih ke sebuah pembuangan di pinggir kota, di mana semua orang telah bekerja di tempat ini. Namun yang paling mengerikannya, mereka telah mengembangkan sebuah obat-obatan terlarang di dalamnya. Memang sisi gelap di dalam kota. Bukan hanya itu, mereka pun telah menculik gadis-gadis cantik yang ada di pinggiran kota untuk dimanfaatkan dan dijual ke perbatasan untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Disinilah mereka telah bermain gelap, karena dengan wanita dan obat-obatan tersebut mereka telah bisa membiayai seluruh rakyat yang ada di tempat ini. Namun salah satu dari mereka telah menghubungi Fujita
untuk bisa mengeksekusi Sakata, dan ini perintah langsung dari atasan. Sungguh tanpa diduga, ternyata si Fujita adalah bagian dari mereka, yaitu kelompok Kamen Gumi, dan yang telah membungkusnya dengan pakaian mayat, dan dia harus dilenyapkan dalam mesin pemotong. Tanpa basa-basi, seluruh anak buahnya pun langsung membuang Sakata ke dalam sampah untuk bisa didaur ulang dan akan dicabik-cabik dalam mesin pemotong. Namun sayang sekali, ternyata ini adalah sebuah rencana saja. Sakata ternyata masih hidup, membuka kantong mayat dan membabi buta. Sungguh mengerikan sekali, bagaikan setan kerasukan iblis, di mana Sakata telah membabi buta. Namun salah satu anggota Kamen Gumi yang telah mengaktifkan bom di sini dan langsung meledak. Sungguh tanpa diduga, Fujita telah dibunuh. Namun Sakata telah membawa seseorang anggota Kamen Gumi. Dia pun langsung interogasinya secara brutal untuk bertemu dengan atasannya. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Yang jelas Sakata ingin melakukan balas dendam yang paling brutal karena dia telah membantai keluarganya dan mempengaruhi semua apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba saja atasannya langsung melakukan panggilan telepon mengatakan bahwa Sakata telah berbuat semena-mena. Mereka yang telah melakukan hal seperti itu, Sakata harus membayarnya. Bahkan mendapatkan sebuah informasi, Ryo, anaknya yang telah masih kecil, sekarang masih hidup. Memang tanpa ampun. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan wali kota yang telah memberikan informasi kepada seluruh warganya karena ada sebuah pembantaian. Kemudian seorang wanita yang sekarang sudah beranjak dewasa bernama Ryo, anak kandung dari Sakata. Dia telah mendapatkan sebuah informasi tersebut dari TV. Ternyata Ryo telah dibesarkan oleh salah satu anggota Kamen Gumi. Dia yang telah membesarkan Ryo sampai remaja seperti ini, entah apa yang diinginkan oleh dirinya. Apakah dia terpesona dengan pantatnya atau dia akan dijual ketika sudah matang? Ketika itu juga tiba-tiba saja atasannya langsung melakukan panggilan telepon. Hai, 必ず見つけます。 Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang laki-laki polisi gadungan. Tiba-tiba saja Sakata ada di tempatnya, dan ini membuat sebuah pernyataan yang sangat mengerikan karena Sakata sudah mati. Polisi inilah yang bernama Yashifumi mengatakan kepada Sakata bahwa kota sekarang sudah sangat berubah. Yang telah dibunuh oleh Sakata beberapa waktu yang lalu adalah kepala polisi. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kejam dan terlindungi oleh pemerintah. Dan yang paling parahnya, siapapun yang telah menentang, maka dia akan mati. Dari video tersebut yang dibunuhnya adalah dia adalah Menteri Pertahanan beberapa tahun yang lalu. Karena menentang telah dibunuh bersama keluarga. Begitupun dengan Sakata yang telah dialami selama 12 tahun yang lalu. Kemudian Yashifumi langsung mengatakan kepada Sakata bahwa anaknya ada di suatu tempat.
Selang beberapa lama kemudian, sesuai informasi dari Yoshifumi, akhirnya Sakata masuk ke dalam sebuah apartemen dan langsung menghajar seluruh pengaman yang ada di tempat ini. Tanpa basa-basi, Sakata terus saja membrutal, mencari keberadaan apakah Ryo ada di tempat ini. Untuk mencari sang anak tercinta, selama 12 tahun dia tidak bertemu. Sampai pada akhirnya dia mengetahui ada petunjuk tentang Ryo. Bahkan dia sangatlah tercengung karena seluruh gambar foto masa kecil Ryo ada di tempat ini. Sampai beranjak remaja, ternyata Ryo telah tumbuh sehat walafiat. Di mana Sakata sangatlah sedih hati. Dia baru saja melihat anaknya selama 12 tahun yang lalu. Namun sangat disayangkan, Ryo tidak mengingat wajah ayah kandungnya. Nani shiteru n desu ka? Sungguh hati yang sangat remuk, di mana Ryo tidak mengenali Sakata sebagai ayahnya. Bahkan dia telah terpanah di dalam dadanya. Untung saja Shifumi telah menyelamatkan dengan sigap, dibawa ke suatu tempat untuk mengobati luka Sakata, untuk bisa bertahan hidup karena dia tidak boleh mati. Ketika dia telah mencabut panah di dalam dadanya, di mana Yoshifumi mendapatkan sebuah panggilan telepon dari orang yang sangat misterius, mengatakan kepada Yoshifumi orang tersebut adalah ketua dari Kamengumi dan disuruh untuk memberikan telepon kepada Sakata. Dan ini adalah informasi yang sangat mendesak, entah apa yang akan diperkirakan oleh mereka, sehingga Sakata langsung memberikan sebuah panggilan telepon tersebut. Dan dia mendapatkan sebuah informasi dari atasannya, dia harus datang ke Mahoroba untuk menebus putrinya. Mahoroba ni koi. Sungguh panggilan iblis yang telah menggebu-gebu, di mana Sakata yang telah menemukan jati dirinya kembali sebagai pembunuh profesional. Dia pun langsung masuk ke dalam markasnya untuk mengambil beberapa senjata persiapan untuk berperang. Dia langsung membawa sebuah golok sakti yang telah dipujanya beberapa tahun yang lalu. Maka disinilah Sakata sang iblis telah kembali. Kemudian di sisi lain, seluruh anggota Kamengumi yang telah mempersiapkan kedatangan Sakata. Seluruh pasukan yang telah disiapkan dengan persenjataan yang sangat lengkap untuk melakukan pemburuan. Dengan tanpa basa-basi, tibalah di sini Sakata langsung membantai tanpa ampun. Seluruh anggota yang telah dibayar oleh Kamengumi dengan persenjataan yang sangat lengkap terus saja datang untuk menghantam Sakata. Namun ini semua bukan apa-apa bagi Sakata karena dia lebih berpengalaman menghadapi ribuan orang dengan tangan kosong. Bahkan menggunakan golok saktinya dengan moncong yang sangat mengerikan, dia terus bertahan. Memang manusia berhati iblis. Dia yang telah menjadi pembunuh profesional terus saja mencari keberadaan putrinya. Di manakah dia berada? Kemudian kita akan diperlihatkan di mana Ryo yang telah disembunyikan dalam sebuah tempat. Akhirnya Sakata telah menemukannya. Dan ini sebuah pertemuan mengharukan.
Sungguh tanpa diduga, Sakata telah dibawa kepada seseorang, ternyata si wali kota Sunohara. Dia adalah kelompok Kamen Gumi yang telah diciptakannya selama 12 tahun yang lalu. Membangun kota ini dengan uang haram dan telah menjual obat-obatan, menjual wanita dan semua persenjataan kepada siapapun. Sehingga dia akan melakukan apapun untuk memajukan kota ini. Namun dengan gilanya ingin menjadi penguasa dan semua orang harus tunduk di bawah pedang dirinya. Mengatakan kepada Sakata, inilah kekuatan sebenarnya Kamen Gumi. Lalu tiba-tiba pertarungan yang sangat brutal, di mana Sakata menghabisi ribuan pasukan yang telah disiapkan oleh Sunohara. Dia mengatakan kepada Sakata bahwa tidak masalah berapapun pasukan yang harus disiapkan, yang penting dia bisa menciptakan sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika Ryo akan pergi bersama Yoshifumi, ternyata dia melihat bahwa ayahnya sedang kesulitan di atas sana. Akhirnya Ryo pun langsung memutuskan untuk kembali dan menolong sang ayah, karena ini adalah pertemuan yang satu-satunya. Namun sayangnya Sakata yang sudah kehabisan tenaga, dia pun harus melawan Sunohara dengan sangat tangguh. Sungguh kejadian yang sangat mengerikan, di mana Sakata langsung membantai habis Sunohara sampai mogat. Namun sayang sekali, Sakata yang sekarang sudah kehabisan darah, dia langsung bertemu dengan sang putri tercinta. Dan ini adalah pertemuan yang sangat menyedihkan. Okachan, mamotte agerarenakute. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, dalam sebuah kuil pedalaman Jepang, terlihat ada seorang laki-laki akan melakukan ritual. Ternyata itu adalah Sunohara yang telah selamat dari insiden kematian. Melihat bahwa teman-temannya dari Kamen Gumi telah meninggal, dia pun akan membangkitkan sesuatu dengan dendam yang masih membara untuk memburu Sakata, di mana dia akan melakukan tarian-tarian iblis menggunakan topeng yang sudah dipakainya sejak lama. Dan disinilah iblis pun telah bangkit. Sungguh tanpa diduga, ternyata iblis sebenarnya telah turun kepada seorang wanita. Dialah Ryo yang sudah dewasa. Ternyata Sakata tidak selamat dalam insiden 1 tahun yang lalu. Ryo yang sekarang sudah mewarisi dari sifat ayahnya menjadi seorang pembunuh profesional. Bahkan dia lebih kejam, pembunuh berdarah dingin. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Seseorang yang telah mengusik satu keluarga yang sedang tenang, ternyata dia salah jalan dan membangkitkan iblis yang ada dalam hatinya. Dendam yang terus saja membara selama ratusan tahun ternyata sudah turun-temurun kepada seseorang, sehingga iblis telah menguasai manusia, membuat sebuah babi buta dan menghajar seluruh orang tanpa ampun. Sakata menjadi seorang pewaris iblis, bahkan sampai kepada anaknya. Memang film yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.